Salam jumpa adik-adik kelas 8 semua. Kali ini jumpa lagi dengan Kak Armi dalam pelajaran matematika Teorema Pitagoras. Pertama kita akan buktikan Teorema Pitagoras. Pembuktiannya ada banyak sekali adik-adik. Adik-adik bisa cari di sana sini. Salah satunya yang Kak Armi berikan adalah dengan menggambarkan segitiga siku-siku di mana setiap sisinya dibuat persegi sedemikian hingga luas persegi yang paling besar atau persegi yang terbuat dari sisi yang paling panjang itu sama dengan jumlah luas dua sisi persegi yang lainnya. Itu salah satu pembuktian dari teorema Pitagoras. Di sini segitiganya adalah segitiga ABC dan A itu adalah sisi terpanjang atau istilahnya sisi miring yang berada di depan sudut siku-siku. Maka teorema Pitagoras berlaku di sini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Atau nilai A sendiri dihitung dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah itu adik-adik tentang teorema Pitagoras. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya atau sisi yang lainnya. Selanjutnya akan kakak berikan kepada adik-adik bagaimana berlakunya teorema Pitagoras pada sembarang segitiga siku-siku. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Kalau segitiga ABC di sini C adalah sisi miring, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian berikutnya P yang sisi miring berarti P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat. Dan segitiga yang ketiga, segitiga KLM, M adalah sisi miring. Walaupun letaknya datar, disebut sisi miring pada segitiga siku-siku. Jadi M kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Berikut contoh penggunaan teorema Pitagoras untuk menghitung salah satu sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Pertama ada X di sana. X itu sisi miring. Jadi kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Atau X didapat sama dengan 10 satuan. Berikutnya Y bukan sisi miring. Jadi di sana yang sisi miringnya adalah yang 13 satuan. Maka 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga Y-nya nanti didapat dengan mengurangkan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Atau Y akan didapatkan sama dengan akar 144, jadi Y sama dengan 12 satuan. Selanjutnya ada persegi panjang ABCD, di mana ABD kalau kita lihat itu adalah segitiga siku-siku yang punya sisi 9 cm dan 12 cm. Jadi BD didapatkan 15 cm. Untuk adik-adik kita mengingat kembali jenis-jenis segitiga yang sebenarnya sudah di kelas 7 diberikan. Kita review kembali. Ada segitiga namanya segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Kalau segitiga lancip berarti ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Kalau segitiga siku-siku, salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Kalau segitiga tumpul berarti segitiga yang punya sebuah sudut tumpul atau sudut yang lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Nah itu jenis segitiga supaya diingat kembali, sehingga nanti segitiga siku-siku itu adalah suatu segitiga yang punya sebuah sudut siku-siku. Berikutnya adik-adik kita bicara tentang
kebalikan dari teorema Pitagoras. Nah, kebalikan teorema Pitagoras ini pada sebuah segitiga, jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Nah, itu kebalikan dari teorema Pitagoras. Berikut kita bicara tentang bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Kalau ada 3 buah bilangan, jika salah satu bilangan dikuadratkan, bilangan yang paling besar biasanya dikuadratkan, dan itu hasilnya sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lainnya, maka ketiga bilangan tadi dinamakan bilangan triple Pitagoras. Di sini ada bilangan 3, 4, 5, itu triple Pitagoras. 4, 10, 7 bukan triple Pitagoras. Jadi adik-adik bisa lihat di sana. Kalau 13, 5, dan 12 itu adalah merupakan triple Pitagoras. Adik-adik bisa mencari lagi beberapa bilangan lain yang merupakan triple Pitagoras. Misalnya saja ada bilangan 6, 8, 10, itu triple Pitagoras. Terus ada 12, 16, 20, itu misalnya, itu adalah triple Pitagoras. Dan seterusnya adik-adik bisa cari sendiri sehingga nanti dalam perhitungan bisa lebih gampang. Demikian adik-adik untuk kali ini, kita jumpa lagi di bagian berikutnya. Sampai jumpa.